saudara-saudari, beberapa di antara kita mungkin sudah memahami arti doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini dimulai dengan seruan, Bapa kami yang ada di surga. Hal ini mau mengajarkan para murid untuk mengarahkan diri dan berseru kepada Bapa mereka satu-satunya. Dengan menyebut Allah sebagai Bapa, Yesus mau menunjukkan adanya hubungan yang amat dekat, akrab dan khas antara diri Yesus dan Allah. Sapaan seperti ini biasanya digunakan oleh seorang anak yang menaruh kepercayaan penuh kepada bapaknya. Hubungan yang khas itu disebabkan oleh Bapa yang telah mengaruniakan kepada Yesus pengertian sempurna akan dirinya. Pada umumnya tidak ada orang yang berani menyapa Allah dengan cara itu. Ini masih dapat kita rasakan dalam pembukaan doa Bapa kami dalam perayaan Ekaristi yang didahului dengan kata-kata, atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berkata. Dengan mengajarkan doa ini kepada para murid, Yesus mengundang mereka masuk ke dalam hubungan dengan Allah yang sama dan bebas dari rasa takut. Dengan menyapa Allah sebagai Bapa, para murid menyatakan keyakinan dan harapan mereka bahwa Bapa selalu memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya. Bahkan boleh dikatakan bahwa Allah Bapa hidup bagi anak-anaknya. Ia mencintai mereka lebih dahulu. Keyakinan ini ditegaskan lagi dalam keterangan yang ada di surga. Keterangan ini tidak mau menunjukkan tempat tinggal Allah, merupakan ungkapan dalam bahasa Semit yang dipakai untuk menegaskan bahwa Allah menguasai seluruh jagat raya dan sekaligus dekat dengan manusia, mengasihinya dengan cintanya sebagai Bapa. Perlu diperhatikan bahwa Allah disebut sebagai Bapa kami, bukan Bapakku. Allah bukan hanya Bapa sekelompok orang saja. Bahkan dikatakan bahwa Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Hal ini bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 5 ayat 45. Dengan demikian, Allah Bapa adalah satu-satunya dasar yang dapat menjadi landasan persaudaraan yang sejati. Sesudah seruan, doa dilanjutkan dengan doa-doa permohonan bagian pertama yang terdiri dari 3 permohonan. Yang pertama, dimuliakanlah namamu. Secara harfiah, bagian ini sebenarnya harus diterjemahkan, dikuduskanlah namamu. Dalam bahasa kitab suci, nama Allah sama dengan diri Allah sendiri, sejauh dinyatakan kepada manusia. Allah adalah yang Maha Kudus. Ia lain dan berada di atas segala sesuatu. Oleh karena itu, bagian doa ini tidak dapat diartikan bahwa manusia dengan cara apapun akan atau dapat menambahkan sesuatu pada kekudusan Allah. Dengan berdoa demikian, orang beriman menyatakan imannya dan memohon agar Allah menyatakan kekudusannya, dan agar manusia mampu mengakui, memuliakan, dan menyediakan tempat tertinggi baginya dalam segala sesuatu. Keyakinan seperti ini tampak misalnya dalam Mazmur bab 9 ayat 11, dikatakan bahwa orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Itulah yang juga didoakan oleh Yesus, Bapa muliakanlah namamu, dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 28. Menurut kitab suci, sekurang-kurangnya ada 2 cara menguruskan nama Allah. Para ahli Taurat dalam nasihat-nasihat mereka biasanya mengajarkan orang beriman supaya menguruskan Allah dengan menaati hukum-hukumnya. Dengan cara ini mereka mengakui bahwa Allah benar-benar berkuasa atas seluruh hidup mereka. Sementara itu, para nabi dalam nubuat-nubuat mereka mengenai keselamatan yang akan datang menyatakan bahwa Allah akan menguduskan dirinya dengan tampil sebagai hakim yang adil dan sebagai penyelamat di hadapan segala bangsa.
Doa dimuliakanlah namamu disusul dengan datanglah kerajaanmu. Datangnya kerajaan Allah yang adalah kerajaan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 17, tidak dapat dijamin oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Campur tangan dan tindakan Allah yang menyelamatkan dalam rangka datangnya kerajaan itulah yang dimohonkan dengan doa dimuliakanlah namamu. Hanya Allah sendiri yang dapat memuliakan atau menguduskan namanya dalam kekuasaan dan keagungannya, dalam keadilan dan rahmatnya. Pernyataan kemuliaan Allah dan kekudusannya akhirnya akan dialami oleh semua orang. Dengan berdoa, datanglah kerajaanmu, orang beriman mengungkapkan kerinduan hatinya agar kerajaan yang sudah hadir dalam diri Yesus itu dinyatakan, dikenal, dan diterima oleh semua orang. Tidak hanya itu, tetapi juga agar kerajaan Allah menjelma dalam wujud yang dapat dilihat dan dialami dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya, wujud kerajaan Allah akan semakin tampak juga dalam tata kehidupan bersama yang semakin bersaudara dan adil. Kelak pada akhir zaman, kerajaan Allah ini akan datang dengan kuasa. Dalam Injil Markus bab 9 ayat 1.